Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast BBK Makassar. Semangat pagi, salam sehat. Ini alhamdulillah pagi ini kita kedatangan tamu istimewa. Beliau ini jauh-jauh dari dari Jakarta mengunjungi kita di Makassar. Saya perkenalkan dulu sobat podcast BBK Makassar. Yang di sebelah kanan saya Bapak Wawan Wardiana. Ya. Beliau adalah Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK. Bagaimana kabarnya Pak Wawan? Alhamdulillah sehat. Kemudian di sebelah kiri Ibu Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan, Ibu saya panggilnya Ibu Ami. Sebetulnya nama aslinya Ibu Murti Utami. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Apa kabar Pak Dede? Baik, alhamdulillah. Senang sekali bisa dikunjungi beliau-beliau yang waktunya jarang. Bu Ami aja baru sekali katanya ke ini. Jadi selama 30 tahun berkarir. Wawan apalagi ini kampungnya kampung ujung aspal ya. Jadi begitu aspal berhenti baru nyampe sini. Baik, kita tidak akan menyanyiakan kesempatan yang baik ini karena beliau-beliau ini adalah figur yang tidak asing lagi untuk kita dalam bidang pencegahan korupsi. Pak Wawan sebagai Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, saya akan coba gali nanti ya, apa sih gitu, kita kulik-kulik. Mungkin kesempatan pertama Pak Wawan mohon kami diinformasikan, berikan pemahaman ya Pak. Sebetulnya sekarang ini kan kalau kita lihat gitu ya, tidak kurang-kurangnya pendidikan korupsi, anti korupsi, kemudian pencegahan segala macam, tapi korupsi masih terus berjalan. Nah, sebetulnya di KPK sendiri itu strategi pemberantasan korupsi itu seperti apa Pak gitu ya? Untuk meminimalkan atau bahkan merejus korupsi yang terjadi. Ya, terima kasih Pak Dede. Jadi kalau kita lihat data ya, sampai Juni 2023 ini kurang lebih ada 1.682 orang yang ditangani oleh KPK. Dari mulai pimpinan tinggi, orang menteri, kepala daerah, gitu kan ya, anggota DPR, DPRD, kemudian eselon 2, eselon 1, eselon 3 bahkan. Bahkan kalau kita lihat yang paling banyak sebetulnya adalah yang pertama itu swasta yang ditangani oleh KPK itu. Swasta ya Pak? Swasta. Yang kedua adalah teman-teman dari DPR, DPRD. Kemudian berikutnya baru eselon 1, 2, dan 3 yang ada di pemerintah daerah maupun di kementerian lembaga gitu sini ini. Kalau kita lihat statistiknya, kenapa mereka yang paling banyak swasta dan lain-lain? Karena memang yang paling banyak di situ gratifikasi dan suap, gitu. Iya. Jadi dari 1.682 orang yang di ini tuh hampir 55%-nya itu adalah, atau mungkin 65%-nya, 65%-nya itu gratifikasi dan suap, gitu di situ. Nah, oleh sebab itu kita juga berpikir gitu ya, sejak 2004 sampai sekarang. Kok nggak berhenti ya, kan itu ya. Penindakan ya, penangkapan dan penangkapan. Nah, kemudian kalau kita lihat upaya yang sudah dilakukan oleh KPK sendiri juga bukan sekarang aja, dari awal-awal sudah melalui pendekatan pencegahan. Ya. Di undang-undang disebutkan bahwa memang di Undang-Undang 19 2019, khususnya di pasal 6 itu dikatakan bahwa upaya yang harus dilakukan oleh KPK itu yang pertama adalah tindakan-tindakan pencegahan. Supaya tidak terjadi tindak pidana korupsi, kan gitu di sini. Tapi kalau pencegahan sudah dilakukan, masih tetap ada korupsi, harus ditindakkan gitu di sini. Tindakan-tindakan pencegahan. Yang pertama lewat perbaikan sistem. Dari mulai perizinan, kemudian mungkin dari PBJ gitu ya. Kemudian hal-hal yang sifatnya konvensional dulu, kemudian kita dorong menjadi digitalisasi dan ya ini. Supaya apa? Supaya mengurangi transaksi. Bertemu muka itu, kontak langsung itu dari perizinan maupun apapun juga
itu adalah salah satu celah yang digunakan oleh oknum tertentu untuk melakukan tadi transaksional tadi. Oleh sebab itu kita rubah menjadi digitalisasi elektronik gitu kan ya. Di pemerintah kita SPBE ya, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Itu adalah salah satu upaya perbaikan sistem supaya tidak terjadi tindak pidana korupsi lewat tadi suap penyuap, gratifikasi dan lain-lain. Karena bertemu pasti begitu. Tetapi kita sadar juga Pak Dede bahwa penegakan hukum saja, pencegahan lewat perbaikan sistem saja ternyata nggak cukup juga. Dan terbukti sekarang masih terjadi juga kan gitu. Betul. Maka represif, preventif, saya bilang satu lagi adalah preemptif gitu kan ya. Yang dilakukan sekarang satu lagi pendekatan oleh KPK adalah lewat pendidikan. Bagaimana menanamkan nilai-nilai integritas, menanamkan nilai-nilai anti korupsi pada seluruh masyarakat gitu. Supaya masyarakat melek gitu, bahwa oh ternyata korupsi itu dampaknya sangat besar gitu kan ya. Yang korupsi cuma 2 orang 3 orang tapi seluruh masyarakat kena dampaknya kan gitu. Nah harapannya gitu kan, harapannya kalau mereka sudah paham, kemudian kesadaran terhadap anti korupsinya juga tinggi dan sini. Ya alhamdulillah sih bilang kan gitu kan ya. Harapannya ke depan kalau kesadaran mulai tinggi, kemudian dampaknya sudah dipahami juga sangat tinggi di sini ya. Akhirnya mungkin ke depan harapannya lewat pendidikan ini nggak ada lagi niat untuk korupsi. Kalau pencegahan menutup orang menjadi tidak bisa korupsi karena sistemnya sudah diperbaiki. Kalau lewat penindakan tadi adalah menjadi efek jerah. Supaya orang takut korupsi. Kapok lah. Kapok. Nah dengan pendidikan ini adalah menutup niat. Supaya nggak ada lagi niat untuk melakukan korupsi. Nah 3 pendekatan ini Pak Dede dilakukan oleh KPK sekarang. Tapi tidak mungkin dilakukan oleh KPK sendiri. Maka KPK mengajak masyarakat untuk sama-sama berkontribusi. Apakah di pendidikan, di pencegahan maupun di penindakan. Karena tidak mungkin dilakukan oleh KPK sendiri. KPK sumber resource-nya juga cuma berapa terbatas, gitu, terbatas. Kira-kira itu. Ya menarik. Jadi memang 3 upaya besar itu yang kemudian diharapkan bisa menurunkan kasus-kasus korupsi. Nah sekarang kalau seperti itu, saya mungkin ingin beralih ke Ibu nih di Kemenkes. Kemenkes itu satu kementerian strategis Bu, anggaran besar, kemudian SDM-nya banyak, tersebar di seluruh Indonesia dan potensi tentu kan power tend to corrupt ya. Jadi, nah saya ingin Ibu mungkin menjelaskan bagaimana upaya-upaya di Kemenkes sendiri terkait dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Demikian Bu. Memang bukan satu hal yang mudah ya. Ya di Kementerian Kesehatan dengan jumlah SDM ASN yang hampir mencapai 50.000. UPT kita aja sampai 200 Pak. Gitu rasanya kita kementerian yang cukup besar. Anggaran pun besar. Covid kemarin hampir bisa mencapai 130 triliun. Wow. Anggaran Kemenkes Pak untuk pengelola pandemi kemarin. Tapi memang ternyata harus belajar dulu ya, dengan adanya pandemi ternyata kita bisa kok mengawal sesuatu itu menjadi lebih baik dan transparan ya. Jadi sistem sudah dibangun tuh pasca Covid gitu ya. Pembelajaran dari kita belajar dari Covid bagaimana seseorang sudah divaksinasi tapi sudah tersistem di dalam sebuah aplikasi ya. Itu kan sebenarnya akuntabilitas ya yang kita jaga tuh. Transparansi. Nah memang yang sekarang di Kemenkes harus bisa lebih serius adalah budayanya. Ya. Kita sudah belajar dari pasca pandemi ini, nah kita harus teruskan budaya ini menjadi budaya yang lebih baik. Transparansi harus kita jaga. Ya. Karena menurut saya ini untuk menghindari kita juga saling menjaga. Ya. Transparansi itu harus kita kuatkan karena ini menjaga kita sesama ASN. Ya. Nah, memang pelatihan, pendidikan, budaya anti korupsi, kemudian predikat-predikat seperti WBK, WBBM, terus kita gaungkan. Tapi apalah arti sebuah predikat itu ya, kalau di dalam sendiri tidak konsisten kita lakukan, gitu ya. Nah ini yang susah, itu yang susah, tidak mudah. Ya. Makanya saya melihat terpenting adalah role model dari komitmen pimpinan.
selama kita menjadi pemimpin di sebuah organisasi gitu ya, itu penting banget menurut saya. Kita bukan mencari image bahwa kita orang baik, tidak Pencitraan ya. pencitraan gitu ya, mudah senyum, tapi kita tidak berani menegur, kita tidak berani menindak, kita tidak berani memberikan punishment. Apalah arti sebuah integritas ya menurut saya gitu ya. Yang menurut saya itu yang harus kita bangun gitu ya. Memang jiwa orang timur kan nggak enakan. Ya, sungkan. Sungkan untuk memberikan punishment kepada orang lain gitu. Kok kayaknya tega banget. Udah ASN pula lagi gitu ya. Dapatnya seberapa sih gajinya gitu kan ya. Tapi kalau nggak dilakukan itu, rasanya orang tidak memahami bahwa kita tuh serius gitu ya. Nah jadi menurut saya sih itu yang selalu saya suka ajak teman-teman yang menjabat gitu ya. Kita harus bisa cukup tegas bagi orang-orang yang tidak memiliki atau bermain-main dengan koruptif, itu harus segera ditindak. Ya. Artinya diberikan sanksi ya sesuai dengan aturan. Karena ini juga akan menjadi efek domino yang tanpa kita sadari akan juga menakutkan teman-teman yang tadinya mau niat begitu nggak jadi gitu ya. Yeah. Nah ini kan sebuah contoh yang sangat bagus gitu. Yeah. Nah alhamdulillah apa yang sudah kita kembangkan, contoh misalnya di dalam pemilihan jabatan, Inspektorat Jenderal itu selalu dilibatkan. Dan kami nggak diam diri dan kami tidak mau subjektif ya Pak Dede ya, mengatakan ini orangnya nggak benar gitu. Tapi kami harus mencari. Ada evidence ya. Ada evidence yang bisa membuktikan gitu bahwa mungkin kita cukup harus hati-hati untuk mengangkat orang ini karena dari catatan ada red flag lah. Ya dari catatan begini. Jadi itu sudah kita coba kembangkan Pak. Walaupun tidak mudah gitu ya, ada unsur subjektifnya, tetapi saya lebih ingin melihat data yang lebih jelas gitu ya. Tetapi kami di Inspektorat Jenderal harus berani mengatakan kepada pimpinan ya, yang menentukan pengangkat jabatan ini bahwa ya hati-hati dengan yang seperti ini gitu. Nah alhamdulillah sih kepercayaan pimpinan kepada Inspektorat Jenderal cukup baik ya. Artinya kami cukup didengar gitu ya, dan pandangan-pandangan rekomendasi itu diikuti. Nah itu yang membuat kami lebih percaya diri untuk lebih mengembangkan untuk strategi pencegahan gitu ya. Nah ini mudah-mudahan ini budaya-budaya anti korupsi ini bisa lebih baik ya Pak Dede. Pak Dede sendiri juga sebagai master rasanya tidak bisa kerja sendiri ya Pak. Betul. Pelatihan udah banyak kita kerjakan, tapi setelah itu apa? Ya itu yang saya mau nanti evaluasi, nanti hasil dari evaluasi itu menjadi semangat ya buat teman-teman yang sudah mengikuti pelatihan-pelatihan anti korupsi ya. Dan ini jadi sebuah kebanggaan ya. Semakin kita mengucap atau berbicara anti korupsi, rasanya hati kita semakin tebal untuk tidak melakukan koruptif secara tanpa disadari gitu ya. Makanya integritas itu sesuatu yang tidak bisa dipelajari kalau menurut saya, tetapi harus dijalankan dan diucap terus gitu ya. Seiring dengan itu ya. Dan mudah-mudahan sih Kemenkes akan lebih baik. Amin. Gitu. Ya barangkali ada pesan-pesan Pak Wawan dalam kaitan dengan upaya pencegahan pemberantasan korupsi di samping apa yang dilakukan KPK selaku penegak hukum buat kami nih, terutama kami di Satker di UPT, apa sih sebetulnya yang harus kita lakukan agar tadi kita mendukung juga apa yang dilakukan oleh KPK, juga kemudian kami menjadi lebih baik lah kira-kira. Ada pesan-pesan barangkali Pak buat kami. Untuk sama-sama ASN terutama ya. Karena saya juga ASN. Kita semua ASN gitu kan ya. Hanya di tempat yang berbeda saja gitu kan ya. Ini kan sebagai abdi negara tentunya punya tugas yang sama dalam mengabdi kepada negara. Saya berpesan begini aja gitu ya, Bang Dede. Jadi para ASN bekerjalah sesuai dengan tupoksinya gitu kan ya. Lalu mengimplementasikan tadi nilai-nilai integritas, nilai-nilai anti korupsi.
sehingga pada saat melaksanakan tugas itu tidak terbebani. Dan harus berani memang gitu kan. Orang yang berintegritas itu pasti tidak mungkin tidak ada tantangan. Orang yang tidak berintegritas saja ada tantangannya, apalagi yang berintegritas. Tetap harus berani mengambil resiko, udah pasti. Kalau memang harus lepas jabatan karena dengan integritas ya kenapa tidak? Ya. Apa sih jabatan kan gitu di sini. Kalau saya ketemu dengan teman-teman, kebanyakan keluhannya begitu. Pak, kalau saya begini, besok saya dicopot, Pak. Iya. Karena mungkin gitu kan ya. Kenapa orang mengatakan begitu? Karena memang tujuannya dia untuk mendapatkan jabatan di sini. Sehingga karena itu tujuan akhir jabatan yang dia inginkan. Berarti itu paling berharga buat dirinya. Sangat berharga bagi dia. Sehingga dia berani menjual integritas tadi dalam tanda kutip gitu. Sehingga ya ujung-ujungnya ya seperti itu. Kalau dia tidak berani gitu kan ya. Dalam hal ini adalah memegang integritas tadi di situ. Dan memang sekali lagi integritas itu untuk katakanlah menjaga integritas itu nggak bisa sendiri, Pak Dede. Harus berkomunitas gitu kan sini ini. Kalau sendiri ya susah juga kita gitu kan ya. Harus berkomunitas, harus berjamaah gitu di situ ya. Ini. Harus saling mengingatkan gitu kan ya, antara sesama itu harus saling mengingatkan gitu. Terutama juga tadi kalau kita mengimplementasikan nilai-nilai tadi ya, hidup sederhana misalnya gitu ya sini. Ya sederhananya saya dengan Pak Dede, dengan Bu Ami, dengan teman-teman yang lain mungkin berbeda gitu kan ya ini. Kesederhanaan itu pasti berbeda. Tapi orang bisa melihat, oh iya, pantas lah gitu kan ya. Pak Wawan mah pantas lah gitu. Pak Dede mah pantas. Karena tadi dia menempatkan diri kan gitu kan sini ya. Tidak berlebihan gitu kan ya, sesuai dengan ini. Beberapa hal kejujuran dan lain-lain itu. Nah, kalau itu diterapkan dalam tugas kita sehari-hari, insya Allah aman gitu di sini. Makanya saya pesan ke ASN ini dalam bentuk pantun nih, boleh ya? Ya, mantap. Malam minggu, malam beraksi. Cakep. Apa daya masih diisolasi. Cakep. Nih mumpung muda, mari berkarya tanpa korupsi. Biar nanti tua berjaya tanpa interogasi. Cakep. Keren. Interogasi, aduh. Satu lagi boleh? Ya, siap. Ini pesan kan? Pesan. Pegadaian lebih maju satu langkah. Cakep. Pegadaian kan tahu ya? Nah. Lebih maju satu langkah. Mengatasi masalah tanpa masalah. Masalah. Kalau ingin hidup tambah barokah. Cakep. Kurangi serakah, perbanyak hamdalah. Cakep. Luar biasa. Makasih wejangan. Itu buat saya sendiri juga, gitu kan. Mengingatkan saya sendiri juga. Iya. Aduh Bu, bagaimana Ibu pesan-pesan buat kami nih ASN ya, UPT terutama yang jauh ya jarang dikunjungi ini. Mumpung Ibu kesini, apa Bu nih pesan-pesannya buat kami agar bisa menjaga integritas? Ya, menjadi ASN itu kan sebenarnya pilihan kita ya. Iya. Pak Dede menjadi ASN juga pilihan Pak Dede kan. Saya pun juga demikian. Kenapa saya mau jadi ASN gitu ya? Kenapa saya nggak mau jadi yang swasta? Itu pilihan masing-masing. Tentu kita punya tujuan hidup gitu ya. Umur kita nggak tahu kapan ya Pak ya. Tapi kayaknya sih jangan sia-siakan umur. Ya, jangan sia-siakan hidup kita di dunia ini tanpa kita melakukan ibadah yang lebih baik gitu ya sebagai ASN yang berintegritas. Pak Dede nggak usah kecil hati walaupun ada di ujung aspal. Gitu kan? Jadi udah nggak ada aspal lagi gitu ya. Tapi adanya batu koral Bu. Justru saya ngelihatnya tidak batu koral. Sebuah permata nih Pak. Yang saya tidak pernah temui sebetulnya. Dan menurut saya bagus banget. Ya, BPPK Makassar ini. Salutlah saya ya melihat walaupun itu di ujung aspal tapi saya menemukan sebuah mutiara. Sebuah permata yang menurut saya ini bagus. Jadi kalau Pak Dede terus asah ya, BPPK ini lebih baik. Rasanya walaupun kita di ujung mana itu akan bersinar terus sih Pak. Jadi saya tetap mengajak teman-teman BPPK Makassar jangan kecil hati walaupun di ujung. Saya lihat ini akan memancarkan sinar yang lebih baik. Gitu. Aduh, makasih banyak Ibu Wawan. Saya kira ini
saya susah nih, saya nggak bisa ngomong lagi karena semua udah dapet dan closingnya, aduh, saya mau nangis Bu. Ya, jujur. Jadi memang teman-teman sekalian ya, kita nggak usah khawatir apa yang kita khawatirkan tuh sesungguhnya bukan itu. Tapi apa yang kita niatkan, apa yang kita lakukan itulah kenyataan ya. Jadi ketika misalnya Ibu sampaikan tadi kita kok kayaknya jauh, kemudian orang juga nggak perhatiin gitu ya di ujung aspal atau apa. Tapi ternyata kalau kita bisa berbuat apapun ya dengan niat ikhlas dan tentu untuk kemaslahatan masyarakat banyak, saya kira suatu saat kebaikan itu juga akan terlihat dan tidak perlu ditampilkan dalam bentuk kesombongan. Saya kira itu justru dengan kerendahan hati, keseriusan, kerja keras, keikhlasan itulah yang kemudian masyarakat akan merasakan dan itulah yang kita harapkan. Jadi Smart ASN itu kan salah satunya adalah bagaimana kita mengoptimalkan apa yang kita punya untuk pelayanan masyarakat. Dan saya kira pesannya sudah dapat dan integritas itu tetap di hati, tetap dijaga dan itu menjadi modal utama. Apapun makanannya, integritas jawabannya. Saya kira demikian. Terima kasih Bu Irjen, Pak Deputi, sama-sama Pak Dede. sahabat BPK Sukses Makassar. selalu ya. Demikian. Teman-teman ASN di BPK Makassar, sukses selalu. Iya, terima kasih. Demikian kita akhiri bincang-bincang santai ini dengan semua sobat podcast BPK Makassar. Saya akhiri, mohon maaf kalau selama saya jadi host juga kurang berkenan. Saya kira terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.